Langit Bandung menjelang akhir pekan itu tampak cerah. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Di sebuah warung kopi kecil dekat kampus, 3 mahasiswa duduk sambil mengobrol ringan. Dion membuka percakapan sambil menyeruput kopinya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Minggu depan kita udah mulai bimbingan skripsi. Raka mengangguk pelan. Ia memang bukan tipe yang banyak bicara. Tapi kalau dia setuju, tandanya serius. Intan dengan kacamata tipisnya dan buku yang tak pernah lepas dari tangan, menghela napas. Cuma 3 hari aja kan? Jangan sampai jadi kayak liburan kemarin hilang. Sinyal, nggak bawa makanan cukup, terus kamu malah ngajak hiking tengah malam. Mereka tertawa bersama. Dion sudah merencanakan ini sejak 2 minggu lalu. Ia menemukan sebuah lokasi menarik perkebunan teh tua di daerah puncak. Namun, bukan yang biasa dikunjungi wisatawan. Lewat forum internet yang membahas jalur-jalur pendakian tersembunyi, Dion menemukan satu titik sunyi yang belum banyak diketahui orang. Ayah menyabunya punggung sunyi sesuai dengan peta digital usang yang ia temukan di forum pendaki. Cuma butuh waktu 3 jam dari kota. Kita bisa camp 2 malam, keliling kebun teh, terus balik. Hitung-hitung refreshing sebelum skripsi. Mulai nerakanya, ujar Dion bersemangat. Raka tetap diam, tapi kali ini sorot matanya tajam menatap Dion. Tempat itu ada sinyal. Ah, kamu mikirin sinyal mulu. Tenang, kita bawa HT, power bank, semua udah aman, jawab Dion santai. Intan memejamkan mata sebentar. Oke deh, tapi serius ya, gak ada ide gila malam-malam, gak ada eksplorasi random kayak waktu di hutan pinus. Dion mengangkat tangan, bersumpah siauliola di depan dosen. 3 hari kemudian, mereka bertiga berangkat, pagi-pagi sekali. Dion duduk di depan sambil mengemudi. Raka dan Intan di belakang, memeriksa ulang peralatan, kompor portable, tenda, matras, makanan kering, senter, dan 1 kamera kecil. Tempatnya beneran sunyi ya? Tanya Intan sambil melongo keluar jendela. Justru itu menariknya. Kita bakal dapat view matahari terbit dari Bukit Kebun Teh, jawab Dion. Mereka tiba di sebuah pos penjaga kebun teh saat matahari mulai turun ke barat. Seorang pria tua berbaju coklat lusuh menyambut mereka. Mau nginap di atas, nak? Tanyanya. Dion mengangguk. Iya pak, kami mau camping 2 malam. Gak jauh-jauh kok, cuma di dekat area bukit. Penjaga itu diam sebentar. Tatapannya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya berkata, kalau bisa, jangan terlalu jauh dari jalur kebun. Jangan ikuti jalan setapak yang gak jelas asalnya. Dion tersenyum sopan. Siap pak, kami jaga aturan. Sore itu, mereka naik ke area yang sudah Dion tandai. Lokasinya sepi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Mereka mendirikan tenda di antara 2 pohon besar, tepat di sisi kebun teh yang mulai menguning, diterpa cahaya senja. Malam itu tenang. Mereka makan mie instan, saling bercerita tentang masa kecil, lalu berbaring menatap bintang. Suasana begitu damai, seakan dunia hanya milik mereka bertiga. Dion memejamkan mata terakhir malam itu dengan perasaan puas. Tapi di balik pepohonan gelap, seolah ada sesuatu yang mengamati mereka dari kejauhan diam, tak bersuara, namun sadar akan kehadiran mereka. Dan cerita pun baru saja dimulai. Di balik pepohonan gelap, seolah ada sesuatu yang mengamati mereka dari kejauhan diam, tak bersuara, namun sadar akan kehadiran mereka. Dion membuka matanya tiba-tiba. Entah kenapa, dadanya terasa berat. Ia duduk perlahan dan melihat ke sekeliling. Tenda masih berdiri kokoh. Raka dan Intan tampak masih tertidur, tapi udara malam terasa berbeda, bukan dingin yang menusuk,
melainkan semacam keheningan yang menekan. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Sialah, waktu berhenti sebentar. Dion menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Halah, halu aja kali, gumamnya. Ia membuka tenda sedikit, mengintip keluar. Pepohonan berdiri membisu. Di kejauhan, hamparan kebun teh bergelombang seperti lautan hijau pekat yang menguap-uap dingin. Tapi, ada yang une, sebuah jalur kecil, berkelok yang Dion yakin tidak ada sore tadi muncul begitu saja, membelah semak-semak dan masuk ke dalam kabut. Esok paginya, sinar matahari muncul perlahan dari balik bukit. Kabut tipis menyelimuti perkebunan teh, memberikan suasana magis yang justru membuat Intan sibuk memotret dari segala sudut. Aku kayak di negeri dongeng, katanya sambil tertawa kecil. Raka, yang sejak bangun terlihat lebih diam dari biasanya, hanya memandangi hamparan teh tanpa suara. Dion menunjuk ke satu arah. Lihat deh, jalur itu. Sumpah, semalam gak ada. Raka ikut melihat Ea Dayam sesat. Harusnya gak ada jalan setapak di sisi itu, jawabnya lirih. Kalau ada, aku pasti ingat. Boleh kita lihat sebentar? Tanya Dion, penuh rasa ingin tahu. Intan memelototkan mata. Dion, kita udah janji gak eksplor sembarangan. Tapi ini cuma sebentar, gak jauh. Aku cuma mau lihat ujungnya doang. Kalau ternyata cuma jalur irigasi atau bekas petani lewat, ya udah, kita balik. Bujuk Dion sambil tersenyum. Intan menghela napas. 15 menit, Dion, gak lebih. Akhirnya mereka bertiga berjalan menyusuri jalur itu. Semak-semak basah menyentuh kaki mereka. Kabut pagi menggantung rendah di antara dahan. Semakin dalam mereka melangkah, suasana semakin sunyi. Dan di balik tikungan kecil, mereka melihatnya. Sebuah desa kecil, berdiri damai di tengah lembah yang dikelilingi kebun teh. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, atap ijuknya berkilau diterpa sinar pagi. Orang-orang terlihat sedang menyapu halaman, menjemur pakaian dan berbingkeng pelan. Semuanya tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Dion menahan napas. Kok kayak bukan di dunia nyata ya? Intan bergumam pelan. Ini gak mungkin. Raka, yang dari tadi menunduk, akhirnya bersuara. Aku pernah dengar cerita kayak gini. Dion menoleh. Cerita apa? Raka menatap mereka serius. Canceng, desa yang muncul hanya untuk mereka yang tersesat atau yang sedang dicari. Angin berhembus pelan. Daun teh berdesir halus seperti bisikan. Dion melangkah lebih dekat ke desa itu. Tapi di langkah ketiganya, seekor burung gagak hitam besar melintas cepat di atas kepala mereka. Berteriak keras, suaranya memecah kesunyian, seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Intan langsung menarik tangan Dion. Kita balik sekarang. Dion mengangguk perlahan. Mereka bertiga mundur. Tak ada yang bicara dalam perjalanan kembali ke tenda. Tapi satu hal pasti, desa itu nyata. Mereka semua melihatnya. Tapi kenapa tidak ada di peta? Dan kenapa jalan setapak itu muncul tiba-tiba? Mereka tidak tahu bahwa desa itu bukan sekadar tempat yang mereka temukan, melainkan tempat yang telah menunggu mereka sejak lama. Sejak kembali dari desa misterius itu, suasana di tenda berubah. Tidak ada lagi candaan atau tawa ringan. Semuanya menjadi hening bukan karena takut, tetapi karena hati mereka diliputi oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan tidak nyaman yang menempel seperti kabut basah pada kulit. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Angin yang semula lembut kini menjadi dingin dan menusuk, membawa aroma tanah dan sesuatu yang lain. Aroma yang asing, seperti dupa terbakar yang sudah lama padam. Raka duduk di depan tenda sambil memeluk lutut. Matanya menatap kosong ke arah jalur yang mereka lalui pagi tadi. Jalur yang kini telah menghilang, seolah tak pernah ada. Dion sibuk memeriksa kamera kecilnya. Ia memutar ulang hasil rekaman ketika mereka menuruni bukit menuju desa itu.
Tapi rekamannya gelap. Suara ada, langkah kaki mereka terdengar jelas. Tapi layar hanya menampilkan kebun teh biasa. Tak ada rumah, tak ada warga, tak ada desa. Gak mungkin, aku yakin aku ambil video waktu kita sampai di sana. Gumam Dion. Pelan, Intan duduk di sebelahnya, wajahnya tegang. Kita semua lihat desa itu, Dion. Tapi kenapa cuman ada suara? Dion mengangguk perlahan. Kayak desa itu gak mau direkam. Raka akhirnya bersuara. Lirih, nyaris seperti bisikan. Dulu waktu kecil, aku pernah dengar cerita dari kakekku tentang orang yang nyasar ke desa yang gak ada di peta. Kata kakek, desa itu cuma muncul buat orang-orang tertentu. Dan kalau sampai orang luar membawa pulang sesuatu dari sana, akan ada yang datang. Menagih? Menagih? Intan bergidik. Raka mengangguk pelan. Entah apanya. Tapi katanya, kadang yang dibawa pulang bukan benda, tapi perasaan atau kehadiran. Hening. Angin malam kembali berembus, membuat daun tenda bergoyang pelan. Di kejauhan, dari arah jalur setapak yang sudah lenyap, terdengar suara gemerincing kecil, seperti lonceng angin yang tergantung di pintu rumah. Tapi mereka bertiga tahu tidak ada rumah di sana. Tidak ada bangunan apapun, bahkan tidak ada jalur lagi. Malam itu, Dion bermimpi. Ia berdiri di tengah desa yang sama, tapi kali ini semua rumah kosong. Tidak ada seorang pun. Pintu-pintu terbuka. Jendela-jendela mengayun pelan. Angin membawa bisikan-bisikan samar, tapi Dion tak bisa memahami kata-kata Nia. Ia terus melangkah, melewati jalan tanah yang dipenuhi bunga kering. Di ujung desa, seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan kain lusuh dan tanpa alas kaki. Dion mencoba memanggil, "Bu." Wanita itu tak menoleh, tapi tiba-tiba semua suara lenyap. Angin berhenti, daun-daun membeku di udara. Lalu, perlahan, wanita itu menoleh, setengah tidak sepenuhnya. Hanya cukup untuk memperlihatkan separuh wajahnya yang kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Dion terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Matanya terbuka lebar. Dan di luar tenda, samar-samar, suara gemerincing kecil itu masih terdengar. Kali ini, lebih dekat. Dion menahan napas. Tubuhnya kaku, matanya melirik ke sisi kanan tenda. Tempat suara itu seolah berputar berjalan perlahan, mengelilingi mereka, seperti seseorang atau sesuatu sedang mengintai. Dion, suara pelan itu datang dari Intan, yang ternyata juga terbangun. Matanya berkaca-kaca. "Kamu juga dengar?" Dion mengangguk. Ia memberi isyarat diam dengan jari telunjuk di depan bibir. Lalu, diam. Suara itu berhenti. Semua sunyi. Bahkan, angin pun tak lagi bergerak. Tiba-tiba, tenda mereka bergoyang pelan, seperti ada tangan yang menyentuh dari luar, bukan satu, tapi banyak. Seolah sekelompok orang berdiri melingkar, menyentuh tenda dengan gerakan perlahan dan berirama sekali. 2 kali, 3 kali. Raka langsung duduk, matanya tajam menatap Dion dan Intan. "Jangan buka tenda, apapun yang terjadi, jangan buka." Intan mulai menangis pelan, bukan karena ketakutan semata, tapi karena hatinya seolah tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya ikut pulang bersama mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, suara itu perlahan menghilang. Tak ada lagi gemerincing, tak ada lagi goyangan, dan akhirnya suara jangkrik kembali terdengar. Angin kembali berhembus. Mereka bertiga hanya saling menatap. Pagi menjelang, sinar matahari menyusup ke sela tenda. Mereka keluar dengan tubuh lesu dan mata merah di sekitar tenda. Tidak ada jejak apa-apa. Tidak ada bekas kaki, tidak ada benda yang tergeser.
Hanya sebuah daun anyaman tergantung di pohon tempat Dion mengikat tali tenda. Bentuknya aneh, seperti gelang, terbuat dari daun kering yang dililitkan dengan pola rumit. Ada simpul di bagian tengah yang menyerupai mata. Dion melangkah pelan dan mengambilnya. "Jangan disentuh," Raka memperingatkan, tapi sudah terlambat. Dion menggenggamnya tanpa sadar. Tangannya langsung terasa dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Ia meletakkannya sepat-sepat, tapi sudah terlambat. "Sesuatu ikut pulang sama kita," kata Raka dengan suara berat. Dion masih menatap telapak tangannya yang menggigil. "Tadi malam aku mimpi lagi. Wanita itu muncul lagi. Kali ini dia bicara, tapi suaranya kayak dari bawah tanah. Aku gak ngerti sepenuhnya, tapi dia bilang satu hal yang jelas." "Apa?" Intan bertanya pelan. "Kamu sudah membuka jalannya. Sekarang kami hanya mengikuti panggilan." Suasana menjadi dingin, meski matahari sudah tinggi. Mereka bertiga sepakat untuk turun hari itu juga. Tapi saat mereka kembali ke jalur awal, tak satu pun dari mereka bisa menemukan jalan keluar. Jalur tanah yang mereka lewati kemarin kini ditutupi semak-semak tebal. Peta digital mereka menunjukkan lokasi yang tak masuk akal, titik kosong di tengah hutan, seolah mereka berdiri di tempat yang tak pernah terdaftar. Intan mulai panik. "Jangan bilang kita nggak bisa keluar." Raka mencengkeram bahunya. "Tenang, kita akan temukan jalan." Namun Dion berdiri terpaku, menatap lurus ke arah semak yang menutup jalur. Karena di antara dedaunan itu ada sepasang mata mengintip mereka. Mata hitam tanpa kelopak, dan di bawahnya daun anyaman yang sama kini tergantung di dahan, berayun pelan ditiup angin. Desa itu memang tak bisa ditemukan di peta, tapi kini desa itu tahu di mana mereka berada. Dion mundur satu langkah tanpa sadar. Pandangannya masih terkunci pada sepasang mata di balik semak yang tampak tidak berkedip dan tidak berkemanusiaan, hanya hitam pekat dan dalam, seperti menatap langsung ke inti ketakutan seseorang. Seketika mata itu menghilang. Tak ada suara, tak ada pergerakan, hanya daun-daun teh yang kembali bergoyang ditiup angin, seolah tidak terjadi apa-apa. Intan menggenggam lengan Dion. "Apa yang kamu lihat?" Dion butuh waktu beberapa detik sebelum menjawab. "Ada yang mengawasi kita. Bukan hewan, bukan manusia." Raka menatap lebatnya semak-semak di hadapan mereka, lalu mengambil napas dalam-dalam. "Kita harus segera keluar dari sini." "Tapi bukan jalur biasa. Mungkin kita harus memutar ke arah lembah." Intan menggeleng pelan. "Tapi lembah itu mengarah ke desa itu lagi." Dion menyela, perlahan tapi tegas. "Kalau memang itu satu-satunya jalan keluar, maka aku mau kembali ke sana." Raka memalingkan wajah. "Kamu yakin kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita masuk lagi?" Dion menatap keduanya dalam-dalam. "Malam tadi, aku yakin sesuatu dari desa itu ikut denganku. Aku harus mengembalikannya. Atau apapun yang terjadi nanti, kita nggak akan pernah benar-benar pulang." Keputusan itu tidak diambil dengan mudah, tapi perlahan Intan dan Raka menyadari tempat itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bukan hanya karena jalur yang tertutup, tapi karena mereka telah masuk terlalu dalam ke dalam sebuah ruang yang tidak semestinya dijamah manusia. Mereka menyusuri lembah dengan hati-hati. Langkah demi langkah membawa mereka kembali ke tempat yang 2 hari lalu terlihat indah dan menenangkan. Tapi kini nuansa itu menghilang. Cahaya matahari terasa lebih redup, udara menjadi berat, bahkan suara alam seperti tertahan. Dan akhirnya mereka melihatnya lagi, desa itu. Tapi desa itu tidak lagi terlihat sama warna-warna cerah rumah kayu
yang kemarin tampak bersinar, kini memudar menjadi abu-abu kehitaman. Daun-daun kering berserakan di jalan setapak, dan di tengah jalan, tepat di tengah desa, berdiri pohon besar yang kemarin tak ada di sana. Dion mendekat perlahan, menatap batang pohon itu. Di antara akar-akarnya terdapat tumpukan kecil benda-benda anyaman, gelang daun, boneka kecil dari bambu, dan satu yang paling dikenalnya, gelang daun yang sama seperti yang ia genggam semalam. Ia membuka tasnya, mengeluarkan gelang itu. Masih Yuta, masih terasa dingin. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dion meletakkannya di bawah pohon, di antara benda-benda lainnya. Udara tiba-tiba berubah. Angin berhenti, dan dari kejauhan, kendang kecil berbunyi sekali saja, duk. Lalu, sunyi kembali. Intan berbisik, nyaris tak terdengar. Kita sudah selesai. Raka menggeleng. Belum. Kita baru mulai. Di belakang mereka, pintu-pintu rumah mulai terbuka satu persatu perlahan. Bersamaan, dan tanpa suara, dari balik pintu, sosok-sosok mulai muncul. Wajah-wajah kosong, mata-mata yang tidak memancarkan kehidupan, dan semuanya menatap Kira. Dion ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya tak bergerak, bukan karena takut, tapi karena udara di sekitarnya seperti membeku. Suhu turun drastis, kabut tipis merayap dari tanah, perlahan membungkus kakinya. Intan menggenggam erat tangan Dion, sementara Raka berdiri di depan mereka, matanya tak berkedip, menatap para sosok yang kini semakin jelas. Mereka bukan penduduk biasa, pakaian mereka lusuh, wajah mereka pucat, seperti tanah yang kehabisan warna. Tapi yang paling menyeramkan adalah, mereka semua serupa, tidak sama persis, tapi seolah berasal dari satu cetakan kehidupan yang pernah gagal dan kembali hidup dalam bentuk yang belum utuh. Lalu, salah satu dari mereka bergerak. Seorang wanita tua, bertubuh bungkuk, dengan rambut terurai kusut yang menjuntai sampai tanah, melangkah pelan ke depan. Di tangannya, tergenggam sebuah bel kecil, dari perak yang setiap gerakannya memicu suara gemerincing halus, sama seperti yang terdengar malam itu. Ia berhenti tepat di depan Dion. Dion menunduk pelan, bukan karena tunduk, tetapi karena sesuatu dalam dirinya berbisik, hargai, dengarkan. Wanita itu tidak bicara, tapi sesuatu masuk ke dalam kepala Dion. Bukan suara, tapi gambar. Potongan-potongan kenangan, bukan miliknya, tapi milik desa ini. Ia melihat seorang pria muda tersesat. Bertahun-tahun lalu, ia juga melihat seorang anak kecil yang bermain sendirian di tepi kebun teh, lalu menghilang. Semuanya memiliki satu kesamaan, mereka datang karena ingin tahu, dan mereka tak pernah benar-benar kembali. Dion memejamkan mata. Kami tidak datang untuk mengganggu. Kami tidak tahu bahwa tempat ini bukan milik kami. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah pohon besar, tempat Dion meletakkan gelang anyaman. Dion menoleh. Gelang itu kini tidak ada. Tapi di tempatnya muncul selembar daun lebar, dan di atasnya terukir bentuk 3 jalur. Satu lurus ke hutan, satu melingkar ke arah kabut, dan satu lagi ke tengah desa. Jalur yang tidak ada di dunia nyata. Raka mendekat. Apa ini? Semacam pilihan? Intan menjawab pelan. Atau ujian? Dion melangkah maju. Kalau kita mau pulang, mungkin kita harus memilih jalur yang benar. Sang wanita mengangguk sekali, lalu kembali perlahan ke kelompok. Saat ia tiba di tengah barisan, semua sosok serempak menunduk. Dan dalam sekejap, mereka lenyap seperti uap yang disapu angin. Yang tersisa hanya suara hening dan 3 jalur yang kini membentang, nyata di depan mereka. Dion menarik napas panjang. Aku pilih jalan tengah. Raka menatapnya ragu. Itu yang paling kabur, Dion. Yang paling tidak jelas. Justru karena itu, jawab Dion pelan. Kalau ini memang ujian,
Pilihan paling sulit seringkali yang paling benar. Mereka bertiga saling pandang, lalu melangkah masuk ke dalam jalur tengah. Kabut langsung menyelimuti mereka. Pepohonan berubah bentuk, waktu terasa melambat, dan di kejauhan, suara lonceng perak kembali terdengar kali ini, sebagai penanda bahwa ujian mereka baru dimulai. Langkah mereka terasa berat, seolah tanah menolak untuk diinjak. Setiap langkah menyisakan jejak samar yang langsung hilang ditelan kabut. Pepohonan di kanan kiri mereka mulai berubah, batangnya melengkung aneh, daunnya hitam, dan sebagian tampak seperti membisikkan sesuatu di antara desiran angin. Intan mulai gemetar. "Dion, kita beneran lewat jalan yang tepat kan?" Dion tak menjawab. Ia tahu tak ada kepastian dalam jalur ini, tapi ia percaya bahwa diam adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh dunia yang sedang mereka masuki. Roka berhenti. Lihat, di depan mereka jalan bercabang lagi. Tapi kali ini bukan 3, melainkan 5 cabang. Semuanya samar, semuanya identik, semuanya tanpa petunjuk. Intan mulai kehilangan kendali. "Nggak bisa begini terus, Dion. Kita seperti diputar-putar." Raka menarik napas dalam. Ini bukan soal logika lagi. Kita sedang ada di tempat yang tak mengikuti aturan dunia. Kita Dion menandok. Dalam hatinya ia bertanya, apa yang harus dikorbankan agar bisa keluar dari tempat ini? Ia mengeluarkan kembali kamera kecil dari tasnya. Saat dinyalakan, layar menampilkan gambar dirinya sendiri, tapi bukan wajah yang sekarang di layar. Dion tampak tersenyum, berdiri di tengah desa, seperti saat mereka pertama kali tiba. Di belakangnya, sosok wanita tanpa wajah berdiri diam. Dion membeku. Raka mendekat dan melihat layar itu. "Kamu gak merekam ini?" "Aku tahu." Kabut makin tebal. Dari kelima jalan itu, satu mulai bercahaya samar, bukan terang, tapi seperti obor yang jauh di kejauhan, seolah menuntun tanpa menunggu. Dion melangkah ke arah cahaya itu. Intan dan Raka menyusul, meski ragu. Tapi langkah mereka pelan. Jalan itu menurun, curam, dan udara semakin dingin menusuk. Dan akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat terbuka. Di tengah hutan kabut itu, terbentang halaman batu dengan simbol-simbol aneh. Di atas batu paling besar, tergantung cermin tua tinggi 2 meter, dengan bingkai kayu penuh ukiran yang tak bisa dikenali. Cermin itu tidak memantulkan mereka. Yang terlihat di dalamnya hanyalah desa itu, dengan semua warganya berdiri diam, menghadap ke depan. Tapi satu hal yang membuat Intan menjerit kecil di barisan terdepan. Mereka bertiga berdiri di antara para sosok itu. Dion menutup mata. Ia mulai mengerti. Desa itu tidak menahan mereka. Desa itu sedang memperbanyak mereka. Raka memegang bahu Dion. Ini bukan soal jalan keluar. Ini soal keluar sebagai siapa. Tiba-tiba, kabut di sekitar cermin mulai berputar. Dan dari pusaran itu, muncul 3 pintu kayu tua, berdiri tanpa penyangga. Di atas masing-masing pintu terukir satu kata, lupa, tinggal, kembali. Satu pintu hanya bisa dipilih. Satu tak akan pernah bisa dibuka lagi. Dan satu akan menghapus semuanya. Dion sadar. Semua usaha mereka telah gagal. Desa ini tidak bisa ditinggalkan seperti tempat wisata. Dan kini, hanya satu pilihan terakhir yang tersisa. Tapi, pilihan mana yang benar? Dion menatap 3 pintu yang berdiri sunyi di hadapannya. Lupa, tinggal, kembali. Ketiganya tampak identik, sama-sama usang, sama-sama diam. Tapi ada sesuatu yang bergetar di udara, seolah setiap pintu mengeluarkan frekuensi tak terdengar, langsung menyusup ke pikiran. Intan menggenggam lengan Dion erat.
Apa maksudnya lupa? Raka menjawab pelan, nyaris seperti menggumam ke dirinya sendiri. Kalau kita masuk pintu itu, mungkin kita akan lupa semua yang terjadi di sini. Dan mungkin kita nggak akan pernah tahu siapa diri kita sebelumnya. Intan menelan ludah dan tinggal. Dion menatap pintu kedua itu. Lebih gelap, lebih dingin. Mungkin kita harus menetap di desa itu, menjadi bagian dari mereka. Ketiganya memalingkan wajah ke pintu terakhir. Kembali, tampaknya pintu itu yang paling aman. Tapi kenapa malah terasa paling sunyi? Kalau pilih kembali, apakah kita bisa pulang? Tanya Intan lirih. Bisa jadi pulang ke dunia nyata, jawab Dion. Atau kembali bukan dalam arti yang kita kira. Hening menyelimuti mereka bertiga. Waktu seperti berhenti. Udara menggantung tanpa arah. Lalu tiba-tiba, dari dalam cermin tua di belakang mereka, suara lirih terdengar. Bukan suara manusia, tapi bukan pula suara angin. Suara yang terasa sangat dekat, seolah berasal dari lubuk hati sendiri. Yang kembali takkan pernah utuh, yang tinggal akan dilupakan, yang lupa tidak pernah kembali. Dion memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam. Kita datang bersama, tapi sekarang keputusan ini nggak bisa diambil bareng-bareng. Intan menatap Dion, panik. Maksudmu apa? Aku yang membuka jalannya. Aku yang bawa kalian ke sini. Kalau ada yang harus menyelesaikannya, itu aku. Jangan gila, Dion, kata Raka tegas. Kita tetap harus bersama. Jangan buat pilihan sendiri. Tapi Dion hanya tersenyum lemah. Aku harus. Ia melangkah ke arah pintu bertuliskan kembali. Tapi saat tangannya menyentuh gagang kayu tua itu, sesuatu menarik tubuhnya ke belakang, bukan secara fisik, tapi seolah jiwanya ditarik ke balik kesadarannya sendiri. Dalam sekejap, Dion berada di tengah-tengah desa lagi. Tapi desa itu kini penuh ramai dengan kehidupan. Anak-anak bermain, ibu-ibu menjemur pakaian. Orang-orang menyapa dengan hangat. Namun, semua wajahnya adalah wajah-wajah dirinya sendiri. Dion dalam berbagai versi kecil. Remaja, tua, bahkan yang sudah tidak bernyawa. Ia terdiam. Lalu seorang pria tua, wajahnya juga mirip dirinya, mendekat. Kau bisa tinggal di sini. Tak ada sakit, tak ada takut, hanya damai. Tapi aku ingin pulang, jawab Dion. Pria tua itu mengangguk pelan. Maka bersiaplah kehilangan sebagian dari dirimu yang kembali tak pernah utuh, dan semua lenyap. Dion membuka mata. Tangannya masih digagang pintu. Ia menoleh ke Intan dan Raka yang menatapnya dengan tatapan cemas. Aku tahu risikonya, katanya. Tapi aku lebih takut kalau kita nggak pernah tahu dunia mana yang nyata. Lalu ia membuka pintu kembali. Cahaya terang menyilaukan keluar, seperti ledakan matahari, membungkus mereka bertiga. Tanah berguncang, cermin pecah, kabut meringkuk dan menghilang, dan mereka menghilang bersamanya. Sinar itu seperti menyapu ingatan, seperti mengambil sebagian dari apa yang membuat seseorang menjadi seseorang. Dan saat cahaya itu memudar, mereka bertiga terjatuh di tanah keras, dingin dan nyata. Dion terbatuk. Ia membuka mata perlahan. Langit biru, matahari biasa, suara burung kembali terdengar, dan aroma tanah pagi itu. Bukan lagi dari dunia yang sama. Intan, panggil Dion sambil menoleh. Intan duduk tak jauh, menatap kosong ke arah perbukitan teh. Raka ada di sisi lain, memegang kepalanya dan mengerjap pelan. Mereka kembali ke kebun teh. Namun, semuanya terasa sedikit salah. Tenda mereka masih ada, tas masih lengkap, tapi jam tangan Dion menunjukkan waktu yang tak masuk akal, seolah hanya 15 menit berlalu
sejak mereka meninggalkan tenda. Gak mungkin, gumam Raka. Kita di sana selama 2 hari. Kita tidur, kita makan, kita bicara. Intan meremas jari-jarinya sendiri. Aku ingat semuanya, tapi rasanya kayak mimpi yang terlalu nyata. Dion mencoba membuka kameranya. File terakhir kosong. Semuanya hilang, bahkan gambar mereka saat datang pun terhapus. Hanya satu file tersisa. Sebuah video berdurasi 6 detik. Ia putar. Di dalamnya hanya ada gambar daun teh yang bergoyang perlahan dan suara wanita tua, suara yang tak pernah mereka dengar sebelumnya, berkata pelan, yang kembali akan kehilangan nama mereka di mata dunia. Mereka bertiga saling berpandangan. Dion buru-buru merogoh dompetnya. Ia melihat KTP Nia. Namanya hilang. Hanya tertulis laki-laki, 26 tahun, Jakarta. Kolom nama kosong Roka pun sama, Intan juga. Bukan hanya nama mereka, foto mereka pun tampak buram, seolah dicoret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dunia nyata telah menerima mereka kembali, tapi dengan harga yang mahal. Kita nggak bisa tinggal diam, kata Dion lirih. Kita harus ingat siapa kita. Kita harus ingat cerita ini, karena kalau enggak, kita bisa hilang sepenuhnya. Raka menendak. Mungkin ini alasan kenapa enggak ada yang pernah cerita soal desa itu. Mereka kembali, tapi tidak pernah utuh. Dan akhirnya, dilupakan dunia. Angin kembali berembus pelan. Daun-daun teh mengeluarkan desiran lembut. Dion berdiri perlahan, lalu menatap ke arah lembah. Jalur kecil yang membawa mereka ke desa itu benar-benar hilang, seolah bumi telah menutup jejaknya sendiri. Kalau kita masih bisa memilih, ucap Dion, aku lebih pilih mengingat semuanya. Meski dunia melupakan kita, daripada melupakan dan hidup sebagai orang yang tak tahu siapa dirinya. Intan mengangguk pelan. Kalau cerita ini bisa kita tulis, mungkin kita bisa menyelamatkan bagian dari diri kita yang tertinggal di sana. Dan dari situlah cerita ini dimulai. Cerita yang kamu dengar sekarang. Dion membuka laptop tuanya di malam pertama setelah pulang. Layar menyala lambat, seperti enggan bekerja, dan jari-jarinya sempat gemetar saat menyentuh keyboard. Ia menatap lembar kosong di layar. Ia sadar hanya ada satu cara untuk melawan pelen-pelen. Kekuatan yang sedang menghapus mereka dari dunia ini. Menuliskan semuanya. Hari itu, Dion mulai mencatat setiap detik yang ia ingat. Detail aroma tanah desa, bentuk gelang daun, suara lonceng perak, hingga rasa dingin dari tatapan para sosok tanpa wajah. Intan menghubunginya malam itu. Aku juga mulai lupa, Dion. Suaranya lemah. Tadi pagi aku lupa letak rumah sendiri. Ibuku pikir aku cuma lelah. Tapi aku tahu ini bukan sekadar lupa biasa. Raka pun mengaku hal serupa. Ia menemukan dirinya berdiri di tengah jalan, lupa hendak kemana, padahal baru saja keluar dari rumah. Seolah dunia nyata menolak menerima kita kembali sepenuhnya, katanya. Dion menjawab pelan. Atau desa itu masih memanggil kita. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Semua data pribadi mereka mulai terhapus perlahan. Email mereka diblokir. Akun sosial media hilang. Bahkan nomor induk kependudukan mereka tidak terdaftar saat diperiksa. Mereka bertiga mulai kehilangan jejak di dunia. Tapi catatan Dion tetap tumbuh. Ia menyusun tulisan itu seperti sebuah kisah nyata, mengalirkan emosi mereka ke dalam bentuk narasi yang hidup. Ia tidak hanya menulis untuk menyampaikan cerita, tapi untuk mempertahankan eksistensi mereka. Selama ada yang membaca ini, tulis Dion dalam satu kalimat, kami belum sepenuhnya healing. Hingga pada suatu malam, saat ia menyelesaikan bab terakhir, laptopnya tiba-tiba mati. Semua lampu padam,
Dan dari jendela kamarnya yang menghadap keluar, Dion melihatnya. Di bawah cahaya bulan, sosok wanita tua dengan rambut menjuntai yang pernah ia lihat dalam mimpi berdiri di tepi jalan. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah jendela Dion, lalu mengangkat tangan perlahan. Bukan sebagai ancaman, tapi seperti seseorang yang sedang mengucapkan selamat tinggal. Dan di saat yang sama, semua lampu menyala kembali. Laptop Dion kembali hidup, dan file ceritanya utuh. Tak lama kemudian, Intan menelepon dengan suara ceria. "Dion, aku ingat semuanya lagi. Semuanya." Raka menyusul. "KTP, ku sudah kembali seperti semula. Nama, foto, semuanya muncul." Dion hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin menuliskan cerita ini bukan hanya bentuk perlawanan, tapi juga cara untuk menebus sesuatu. Mungkin itu syarat tak tertulis dari desa itu, bahwa siapapun yang kembali harus membawa cerita mereka, bukan untuk ditakuti, tapi agar mereka tak dilupakan. Dion duduk di teras rumahnya pagi itu, menatap langit yang cerah, seperti belum pernah terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Buku catatannya kini telah berubah menjadi sebuah naskah lengkap. Beri judul desa yang tidak ada di peta, dan di halaman pertama hanya ada satu kalimat. "Kami pernah masuk ke dunia mereka, dan mereka kini tinggal sedikit di dalam kami." Ia tidak mencetaknya, tidak mengirimkannya ke penerbit, dan tidak pernah menunggahnya ke internet. Ia hanya menyimpannya dalam bentuk cetak. Satu salinan untuk dirinya, satu untuk Intan, dan satu untuk Raka. "Mungkin," kata Dion suatu hari saat mereka bertiga berkumpul, "cerita ini hanya untuk kita bertiga. Karena kalau kita bagikan ke semua orang, aku takut yang membacanya jadi ikut terhubung." Raka mengangguk pelan. Dan akhirnya jalur itu terbuka lagi. Intan memeluk naskah di pangkuannya. "Tapi kita harus ingat, supaya yang mereka minta untuk tidak dilupakan tetap kita jaga." Diam, hening, tapi bukan ketakutan. Justru semacam rasa damai yang perlahan tumbuh dari luka. Dion memandang sekeliling. Dunia nyata tampak utuh. Mobil lalu lalang, anak-anak bermain, burung beterbangan. Tapi sejak peristiwa itu, mereka bertiga tahu bahwa ada dunia lain di balik yang kasat mata. Dunia yang tidak bisa dijamah sembarangan dan tidak akan pernah dimengerti sepenuhnya. Kadang, di malam-malam tertentu, Dion masih bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di antara pohon-pohon teh yang menguning. Dan selalu ada satu jalan kecil yang membelah lembah. Jalan itu sunyi, tapi tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Dan dari kejauhan, selalu ada satu sosok wanita tua yang berdiri diam, memandangi Dion tanpa marah, tanpa tersenyum, hanya mengamati. Dia menjaga gumam Dion pada dirinya sendiri suatu malam. Dan mungkin benar, desa itu bukan tempat jahat, tapi juga bukan tempat untuk dikunjungi sembarangan. Mereka yang datang dengan rasa ingin tahu terlalu besar akan dibawa masuk terlalu dalam, dan mereka yang berani kembali akan selalu membawa bagian dari desa itu bersamanya. Musim berganti, daun-daun teh di perbukitan tempat mereka pernah tersesat kini sudah menguning dan rontok. Kebun itu tetap ada, tetap dikunjungi wisatawan, tetap menjadi latar belakang foto-foto bahagia. Tak ada yang tahu bahwa di balik keindahannya ada satu celah kecil jalur samar yang pernah terbuka dan mungkin akan terbuka lagi. Dion, Intan, dan Raka kini menjalani hidup seperti orang biasa. Mereka kembali bekerja, kembali ke rutinitas, kembali ke dunia yang mengenal waktu. Tapi di dalam hati mereka selalu ada ruang kecil yang tak pernah bisa mereka jelaskan kepada siapapun. Kadang, Dion mengajar di sekolah menulis, dan ketika ditanya oleh muridnya, "Pernah nggak Kak
nulis cerita yang kayaknya bukan fiksi, tapi juga bukan kenyataan. Dion hanya tersenyum dan menjawab, "Pernah, tapi cerita itu enggak untuk semua orang." Intan memilih menjadi guru taman kanak-kanak, dan tiap pagi ia selalu membawa bunga kecil dan meletakkannya di pot dekat jendela seperti memberi persembahan diam-diam kepada sesuatu yang tak terlihat. Sementara Raka, yang dulu paling skeptis, kini paling sering bermeditasi di ruang sunyi. Ia tak pernah lagi bertanya, kenapa pada sesuatu yang tak masuk akal. Ia hanya belajar mendengarkan apa yang tidak bisa dijelaskan. Dan meski tak pernah mengungkapkan kepada siapapun, mereka bertiga tahu satu hal. Desa itu tidak hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu seseorang yang cukup penasaran, cukup nekat, atau cukup tersesat. Tapi kini mereka tahu bahwa tak semua tempat diciptakan untuk ditemukan, dan tidak semua misteri harus dibuka. Karena ada tempo-tempo di dunia ini yang bukan sekadar lokasi, tapi ujian, cermin, dan kadang penanda bahwa kita masih bisa tersesat meski berada di jalan yang terang. Dion menutup naskahnya untuk terakhir kali. Ia menyelipkan sebuah catatan kecil di bagian akhir. Jika suatu hari kau berjalan di kebun teh dan menemukan jalur kecil yang tidak ada di peta, berbaliklah. Bukan karena tempat itu menyeramkan, tapi karena kamu mungkin tidak akan pulang sebagai dirimu yang sama. Lampu mejanya redup, malam turun dengan tenang, dan dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara lonceng perak berdenting sekali.